Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuning Tias, NIM 2130401024 dari program studi perbankan syariah. Di sini saya akan mereview dua buah jurnal, di mana jurnal pertama berjudul Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara dan Perlindungan kepada Nasabah, yang nama Jurnal Esensi Hukum dengan volume 2 nomor 1 halaman 77 sampai 96 tahun 2020 dengan penulis Rizky Fahrozi, penerbit Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Latar belakang dari hasil review jurnal tersebut adalah bank pada dasarnya mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat, dari nasabah penyimpan, dan mentransfer kepada nasabah debitur yang membutuhkan. Kemudian, pengertian rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antar bank dengan nasabahnya, sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sungguh pun juga bersifat rahasia tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dilihat bahwa bank di Indonesia wajib menerapkan rahasia bank, di mana rahasia bank yang diterapkan sebatas dan terbatas pada keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Sehingga keterangan selain terkait dengan nasabah, penyimpan, dan simpanannya bukan merupakan rahasia bank, misalnya keterangan mengenai debitur dan pinjamannya. Kemudian tujuan penelitian ini untuk menganalisis yang pertama penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah, yang kedua problematika pengungkapan rahasia bank antar kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah, dan yang ketiga hak tolak bank untuk membuka rahasia bank. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini bersumber pada penelitian normatif, maka sebagian besar data dan bahan-bahan hukum yang digunakan mengacu pada data sekunder yang mencangkup bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan konvensi-konvensi yang yang terkait dengan pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan, serta bahkan hukum sekunder dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber yang terkait dengan problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. Kemudian hasil penelitian menunjukkan penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah yang terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif, problematika pengungkapan rahasia bank antar kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah harus dilakukan secara seimbang agar tidak timbul opini publik bahwa seolah-olah rahasia bank sudah tidak relevan lagi keberadaannya, dan hak tolak bank untuk membuka rahasia bank menunjukkan bahwa bank berhak menolak untuk membuka rahasia bank berdasarkan hubungan kontraktual antara bank dengan nasabahnya. Masyarakat yang tidak percaya lagi terhadap suatu bank, maka yang bersangkutan akan menarik dananya di bank tersebut dengan seketika. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, maka bank wajib menjaga rahasia bank yang mengingat masyarakat menjadi merasa aman apabila rahasia dan simpanannya dijamin kerahasiaannya oleh bank. Kemudian adanya ketentuan rahasia bank ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya, dan juga bagi kepentingan bank itu sendiri agar bank dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Rahasia bank di Indonesia diatur di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, selanjutnya disebutkan Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Prinsip bank sekresi atau kerahasiaan bank sudah menjadi kebiasaan di kalangan perbankan, mengingat dunia perbankan mempunyai aktivitas bisnis yang berlainan dengan dunia perdagangan.
Rasa percaya diri atas dunia perbankan muncul karena dunia perbankan bisa menjamin rahasia nasabah serta kerahasiaan simpanannya yang biasa dilakukan kalangan perbankan terhadap nasabahnya berdasarkan customer law. Satu sisi, bank harus menjaga kepercayaan masyarakat, mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya melindungi serta merahasiakan terkait dengan data nasabah dan simpanannya yang apabila nasabah tersebut jujur dan bersih. Selanjutnya, review jurnal kedua dengan judul Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Bank. Yang nama Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion dengan volume 1 halaman 1-11 tahun 2013 oleh penulis Gianette Stefani. Latar belakang dari penelitian tersebut yaitu lembaga penjamin simpanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah yang di bank berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah per bank maksimum 100 juta agar tetap terciptanya rasa aman bagi nasabah dan untuk mengatasi masalah blanket guarantee yang ruang lingkupnya terlalu luas serta menjaga stabilitas sistem perbankan, maka perlu untuk mengganti program penjamin yang sangat luas lingkupnya dengan sistem penjamin yang terbatas atau limited guarantee. Oleh karena itu, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran lembaga penjamin simpanan yang ditinjau dari segi Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dalam membantu menyelesaikan bank gagal. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bersifat deskriptif ini maksudnya menggambarkan bagaimana keadaan-keadaan atau fakta yang terjadi di masyarakat sehingga didapatkan data yang seakurat mungkin. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah peran lembaga penjamin simpanan sebagai penjamin dana nasabah pemerintah memberikan perlindungan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Alasan dasar bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian lembaga penjamin simpanan adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua melalui perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh BI, dan yang ketiga melalui upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga yang khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Yang keempat, memelihara tingkat kesehatan bank. Yang kelima, melakukan usaha sesuai prinsip kehati-hatian. Dan yang keenam, cara memberikan kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dan menyediakan informasi risiko pada nasabah. Dengan adanya lembaga penjamin simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap dana nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan dan dana nasabah tetap terjamin. Lembaga penjamin simpanan dapat mengambil alih fungsi direksi bank tersebut. Oleh karena itu, agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan perseroan terbatas yang mengatur tentang kewenangan direksi, kewenangan lembaga penjamin simpanan ini juga dimuat dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Bank gagal atau failing bank adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh lembaga pengawas perbankan.
Bank disebut sebagai bank gagal dikarenakan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban kepada para deposan atau karena tidak bisa membayar atau pemenuhan permintaan dana-dana lainnya yang masih merupakan bagian dari kewajibannya. Penghentian terhadap operasional bank gagal mempunyai dua alternatif penyelesaian, yang mana yang pertama, bank gagal tersebut dapat dilakukan dilikuidasi tanpa termasuk dalam skema penjualan. Yang kedua, bila bank gagal tersebut merupakan bank-bank yang dipertanggungkan atau sebagai bank tertanggung, maka bank gagal yang berada dalam jaminan pembayaran kewajiban berdasarkan skema penjamin oleh lembaga atau badan penjaminan tersebut. Penanganan bank gagal sistematik dinyatakan berakhir jika lembaga penjamin simpanan telah menjual seluruh saham bank. Berakhirnya penanganan bank sistematik ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisioner lembaga penjamin simpanan dan diberitahukan kepada lembaga pengawas perbankan dan komite koordinasi. Sekian dari hasil review saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.